The second seminar will be accompanying by the head of internal committee, which is Dr. Syahrul Anam, and the seminar will be about sponsorship and gratification explanation. So to Mr. Syahrul, the time and screen is yours. Izinkan saya menyampaikan materi gratifikasi dan sponsorship. SPI itu punya kewajiban Bapak Ibu bahwa setiap tahun tuh harus ada sosialisasi, itu nanti menjadi poin tersendiri dalam penilaian di maturity rating dan penilaian efektivitas SPI. Untuk pengendalian gratifikasi di Poltekkes Tasikmalaya, kita alhamdulillah pada tahun ini ada 9 pelaporan gratifikasi yang kita sampaikan melalui akun gratifikasi online yang ke KPK. Itu antara lain ada dari makanan, dari bingkisan, parcel dan lain sebagainya. Alhamdulillah kita juga dapat penghargaan dari KPK. Kita diundang untuk menyampaikan gratifikasi yang diterima. Itu kita sampaikan kemarin ke KPKNL Provinsi Jawa Barat yang ada di Bandung. Artinya kita sudah mengimplementasikan bahwa gratifikasi itu ada yang boleh dan ada yang tidak boleh. Yang tidak boleh itu nanti harus diserahkan kepada negara. Kalau yang boleh itu ada beberapa seperti bingkisan atau karangan bunga, itu bisa langsung kita gunakan untuk institusi. Baik Bapak Ibu, dasar pelaksanaan gratifikasi itu ada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun 2022 tentang pengendalian gratifikasi di lingkungan Kementerian Kesehatan. Kemudian yang peraturan tentang sponsorship itu ada di Permenkes Nomor 58 Tahun 2016 tentang sponsorship bagi tenaga kesehatan. Untuk melihat tingkat korupsi di Indonesia itu ada beberapa tools ya. Itu ada survei penilaian integritas yang dilaksanakan oleh KPK yang 2024, kebetulan saya belum mendapatkan hasilnya. Kemudian ada indeks perilaku anti korupsi, ini yang dilaksanakan surveinya oleh BPS. Dan ada juga indeks persepsi korupsi atau Corruption Perception Index, ini yang melaksanakan adalah Transparansi Internasional. Untuk indeks perilaku anti korupsi yang dilakukan oleh BPS di tahun 2024 itu ternyata nilai indeksnya itu adalah 3,85 dari 5. Jadi kalau yang paling bagus itu indeks perilaku anti korupsi itu 5. Di saat ini indeksnya hanya mencapai 3,85 dan itu juga menurun dari tahun yang lalu. Tahun lalu itu bisa 3,92 dan tahun ini menurun tahun 2024. Kemudian untuk yang indeks persepsi korupsi yang internasional ini, poin Indonesia itu berada di 115, itu belum ini ya, itu bukan 100 ya, 115 dari 180 negara. Jadi kalau tahun 2021 itu poinnya 34, sekarang 38, sekarang itu 34. Artinya kalau dari 100 orang ditanya, hanya 34 yang merasa bahwa Indonesia itu bebas dari korupsi. Secara arti luas gratifikasi adalah pemberian. Jadi pemberian itu artinya meliputi apa aja ya, uang, barang, terus diskon, ada komisi juga, kemudian ada pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Jadi kira-kira kalau ada yang orang ngasih pinjaman, udah nggak pakai bunga gitu, dan itu nggak ditagih-tagih juga gitu, itu bisa jadi itu sebenarnya adalah gratifikasi. Dan ada fasilitas pengobatan, gratis pokoknya berobat ya, bisa jadi itu adalah gratifikasi. Itu secara luas ya. Jadi gratifikasi itu ada 2, ada yang boleh dan ada yang nggak boleh gitu. Nanti saya jelaskan apa yang boleh dan yang tidak boleh. Kemudian untuk sponsorship, definisinya adalah pemberian dukungan dalam segala bentuk
bentuk bantuan atau kegiatan dalam rangka peningkatan pengetahuan yang dilakukan di organisasi atau disponsori oleh perusahaan, industri farmasi, alat kesehatan, alat laboratorium kesehatan, dan atau perusahaan atau industri lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel. Mungkin nanti Bapak Ibu tolong sama-sama kita pikir kira-kira kita di tempat kita ada gratifikasi atau enggak, sponsorship atau enggak, utamanya yang bisa dilaporkan ya, yang harus dilaporkan. Kalau tadi gratifikasi saya kira udah nyata gitu bahwa ada, dan ada yang melapor juga, dan ternyata kita sudah sampaikan juga ke KPK. Yang belum itu sponsorship ini kalau menurut saya sih ada, barangkali nanti menurut Bapak Ibu ada nggak sih sponsorship itu? Jadi ada perusahaan yang memberikan sponsor kepada Poltekkes untuk kegiatan yang dilaksanakan untuk instansi. Perbedaannya ya, gratifikasi dengan pemberian itu bisa aja itu sebenarnya gratifikasi, bisa aja itu suap, bisa juga pemerasan. Nah, ini kalau yang gratifikasi, ini utamanya yang wajib dilaporkan ya, itu berhubungan dengan jabatan. Jadi kalau bisa diartikan gratifikasi itu lawan dari gravitasi gitu. Kalau gravitasi kan dari atas ke bawah. Kalau gratifikasi itu biasanya dari bawah ke atas, artinya dia memberikan kepada orang yang kedudukannya lebih tinggi atau yang lebih berwenang daripada dia. Gratifikasi itu bersifat tanam budi, jadi bisa aja dia ngasih sekarang, sebenarnya dia minta hasilnya nanti belakangan ya. Dan tidak membutuhkan kesepakatan, jadi sebenarnya yang ngasih aja sebenarnya gitu. Bilang ikhlas gitu kan. Tapi sebenarnya ada itu tanam budi sebenarnya gitu. Nanti kita bisa bedakan dengan yang suap dan pemerasan. Kalau di sini gratifikasi dicontohkan, ada pengusaha memberi hadiah voucher belanja kepada pejabat kampus karena merasa terbantu dalam proses pengadaan dan mendapatkan proyek di kampus. Kemudian yang kedua suap. Kalau suap ini sedikit berbeda. Kalau tadi tidak ada kesepakatan, gratifikasi itu tidak ada kesepakatan. Kalau suap itu ada kesepakatan. Ada kesepakatan dan biasanya dilakukan secara rahasia dan tertutup. Jadi kalau di sini sebenarnya yang gampang mencontohkan memang kegiatannya memang pengadaan barang jasa gitu ya. Kalau dia ngasih gitu, tapi dengan harapan nanti dia akan mendapatkan proyek di kampus. Nah ini kalau di sini contohnya rektor menyuap pejabat pemerintah terkait untuk mendapatkan atau mengamankan jabatan di kampus, atau juga mahasiswa menyuap dosen agar nilai ujiannya bagus dan lulus. Ini biasanya sih kalau hal yang kecilnya, biasanya kalau mau ujian tuh mahasiswa bawain makanan, atau setelah ujian juga, kalau setelah ujian membawakan makanan kemungkinan tuh nanti bisa ada berbeda perlakuannya. Kalau pada saat sudah selesai kegiatan dia udah dapat nilai, itu mungkin gratifikasi gitu. Tapi kalau pada saat berlangsung dia mau ujian, dia ngasih sesuatu bentuk makanan atau lain sebagainya, itu bisa juga masuknya ke kategori suap. Kemudian yang ketiga itu pemerasan. Kalau pemerasan itu ada permintaan sepihak dari penerima atau yang pejabat, bersifat memaksa dan penyalahgunaan kuasa. Misalkan penyediaannya udah bagus gitu ya, dia nggak ngasih gitu. Nanti ternyata nggak puas gitu, ada diminta lagi gitu. Nah itu ya artinya pemerasan. Jadi kalau nggak, contohnya di sini pejabat kampus memaksa calon peserta tender untuk memberikan jumlah uang dengan ancaman akan menggugurkan calon peserta tersebut. Nah ini gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan. Ini sesuai dengan yang tadi Permenkes yang tadi itu ada di pasal 3 ayat 3. Itu ada 16 kalau nggak salah gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan. Yang pertama adalah pemberian dalam keluarga, yaitu dari kakek, nenek, atau bapak, ibu, mertua, suami, istri, anak menantu, anak angkat, atau wali, cucu, besan, paman, bibi, kakak, ipar. Nah semuanya kalau disebutnya banyak ya. Sepanjang tidak terdapat konflik kepentingan. Jadi kalau pemberian dalam keluarga ya udah pasti bisa dipastikan itu bukan gratifikasi yang wajib dilaporkan.
Kemudian keuntungan atau bunga dari penempatan dana, investasi atau pemilikan saham yang berlaku umum. Jadi kalau kita nabung di bank, punya deposito di bank, itu bunganya adalah bukan gratifikasi. Bukan sertifikat. Kemudian manfaat dari koperasi, organisasi kepegawaian atau organisasi sejenis berdasarkan keanggotaan yang berlaku umum. Perangkat atau perlengkapan yang diberikan kepada peserta dalam kegiatan seminar misalkan, workshop, konferensi, pelatihan, dan atau kegiatan sejenis yang berlaku umum. Jadi misalkan kalau ikut seminar itu dapat alat tulis biasanya ya, ada kadang-kadang dapat tas juga, itu bagian yang sebenarnya tidak perlu dilaporkan. Kemudian hadiah dalam bentuk uang atau alat tukar lainnya yang dimaksudkan sebagai alat promosi atau sosialisasi yang menggunakan logo atau pesan sosialisasi sepanjang tidak memiliki konflik kepentingan dan berlaku umum. Jadi kalau promosi dapat kalender, dapat plakat dan lain sebagainya itu bukan tidak wajib dilaporkan. Kemudian ada hadiah, apresiasi atau penghargaan dari kejuaraan, perlombaan atau kompetisi yang diikuti dengan biaya sendiri dan tidak terkait dengan kedinasan. Ini yang biaya sendiri ya, kalau yang dibayarin oleh kantor, itu biasanya nanti hadiahnya itu memang tidak dilaporkan juga, tapi menjadi milik kantor biasanya. Kemudian penghargaan baik berupa uang atau barang yang ada kaitannya dengan peningkatan prestasi kerja yang diberikan oleh pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ini biasanya kalau ada peserta Lomba. dosen berprestasi atau itu biasanya ada hadiah dari panitia, itu kadang-kadang berupa uang atau kadang-kadang berupa barang, misalkan laptop dan lain sebagainya. Lanjut, hadiah langsung atau undian, diskon, rabat, voucher, reward atau souvenir yang berlaku umum dan tidak terkait kedinasan. Ini tidak wajib dilaporkan. Kompensasi honor atau profesi di luar kegiatan kedinasan yang tidak terkait dengan tugas lain kewajiban sepanjang tidak terdapat konflik kepentingan dan tidak melanggar peraturan kode etik. Nah, misalkan ada honor Bapak Ibu awat itu bekerja di luar jam kerja, di luar jam dinas, itu honornya tidak perlu dilaporkan. Misalkan Bapak Ibu yang jadi guru ngaji, ustadz di luar jam dinas, itu juga honornya silahkan untuk dipergunakan untuk pribadi. Kemudian kompensasi yang diterima terkait kedinasan seperti honorarium, transportasi, akomodasi, dan pembiayaan yang telah ditetapkan dalam standar biaya yang berlaku di instansi. Itu juga dengan catatan tidak terdapat pembiayaan double, tidak terdapat konflik benturan kepentingan, dan tidak melanggar ketentuan yang berlaku di instansi. Kalau yang ini honornya sesuai dengan SBM ya Bapak Ibu. Jadi kalau di luar SBM dikasih di luar SBM gitu, itu jangan-jangan itu sebenarnya gratifikasi gitu. Sebenarnya itu yang harusnya dilaporkan juga. Kalau misalkan di luar SBM. Kemudian karangan bunga sebagai ucapan yang diberikan dalam acara seperti pertunangan, pernikahan, kelahiran, kematian, akikah, baptis, hitanan, potong gigi, upacara adat lainnya, kisah sambut, pensiun, dan promosi jabatan. Ini seperti yang kita sudah pernah sampaikan, ada karangan bunga untuk ucapan kepada Ibu Direktur pada saat itu kita laporkan ternyata itu tidak wajib dan silakan digunakan oleh instansi. Kemudian pemberian terkait pertunangan, pernikahan, kelahiran, baptis, hitanan, dan upacara adat lainnya dengan batasan Rp1.000.000 setiap pemberi. Ini nanti ada kaitannya dengan yang pemberian selama kerja. Tapi kalau ini kalau dulu itu kalau nggak salah 300.000 di patoknya, jadi di atas 300.000 itu wajib dilaporkan. Kalau ternyata sekarang tahun 2000 peraturan yang baru ini 1 juta batas maksimal pemberian yang tidak wajib dilaporkan. Jadi kalau nanti ada pernikahan, Ibu mengundang tamu yang wajib lapor ya, itu diberikan misalkan amplopnya itu 1.100.000 atau di atas 1 juta atau 2 juta atau 3 juta, itu yang melebihi dari 1 juta itu Pak Ibu harus buat rekapnya, siapa yang memberikan nanti dilaporkan ke KPK. Nanti akan ada feedback dari KPK bahwa itu dianggap gratifikasi atau tidak, menjadi milik Bapak Ibu atau harus disetorkan ke bekas negara. Kemudian pemberian terkait musibah atau bencana yang dialami oleh diri penerima gratifikasi, suami istri, anak, Bapak Ibu, sepanjang tidak terdapat konflik kepentingan dan memenuhi kewajaran dan kepatutan. Ini juga masih ada garis bawahnya ya.
memenuhi kewajaran dan kepatutan. Kemudian pemberian selama rekan kerja dalam rangka pisah sambut, pensiun, mutasi jabatan, dan ulang tahun yang tidak dalam bentuk uang dan alat tukar lainnya paling banyak senilai 300.000 dengan total pemberian tidak melebihi 1 juta dalam 1 tahun dari pemberi yang sama sepanjang tidak terdapat konflik kepentingan. Nah, ini kalau sesama rekan kerja itu 300.000 setiap kali ngasih. Tapi kalau ternyata diakumulasi setahun itu juga nggak boleh lebih dari 1 juta gitu kan. Sesama rekan kerja. Di ulang tahun. Jadi kalau ada ulang tahun ngasihnya jangan banyak-banyak nanti. Iya. Kan tanggal 28 ada yang ulang tahun. Kira-kira gitu Bapak Ibu. Lanjut ya. Pemberian sesama rekan kerja yang tidak dalam bentuk uang dan atau alat tukar lainnya dan tidak terkait kedinasan paling banyak 200.000. Dan sama itu per tahun tidak lebih dari 1 juta dari pemberi yang sama. Ini yang tidak dalam bentuk uang. Jadi kalau seperti yang lalu kami misalkan mendapat laporan gratifikasi dalam bentuk misalkan alat makan atau sebagainya, itu kita diminta untuk melakukan taksiran harga. Itu taksiran harganya berapa? Jadi kalau kira-kira taksiran harganya di atas 200 ya itu ternyata berarti harus dilaporkan. Kemudian pemberian berupa hidangan atau sajian yang berlaku umum. Bapak Ibu sering mungkin ada tamu dari pusat itu mengasih hidangan sajian. Kalau di kita alhamdulillah sudah bagus ya. Jadi nggak ada yang sajiannya tuh terlalu yang mewah, nggak ada. Jadi bahkan biasanya nasi kotak gitu kan. Itu kan saya yakin itu wajar. Mereka juga nggak akan lapor untuk misalkan diberi hidangan seperti itu. Misalkan tahun-tahun sebelumnya saya yakin kalau ada tamu dari pusat itu biasanya sajikannya itu bukan di kantor tapi dibawa keluar, diajak ke restoran. Nggak hanya sekali sehari. Kalau mungkin sekali sehari pada saat dia datang aja itu mungkin masih wajar. Tapi kadang-kadang siang diajak keluar, malam juga diajak keluar itu bisa saja dianggap itu bahwa tidak berlaku umum atau tidak wajar. Itu harus dilaporkan. Dari yang tadi saya sampaikan yang tidak wajib dilaporkan, sebenarnya kita bisa melakukan identifikasi bahwa pemberian itu sebenarnya wajib dilaporkan atau tidak. Itu kita punya alat. Kita tanya ke diri kita sendiri, kira-kira itu perlu dilaporkan atau tidak. Ini ada 4 kategori, ada dari pembeli, terus nanti ada pengaruhnya, terus favor itu rasa ya, kemudian ada kepercayaan. Jadi kita misalkan ada yang memberi kita ragu ini wajib lapor apa enggak, coba kita tanya ya, misalkan yang dari segi pemberi. Siapakah yang memberi sesuatu kepada saya, apakah ada hubungan, dan apakah saya mempunyai peranan dalam memutuskan dalam transaksi, kemudian itu dapat berupa badan hukum atau perorangan, itu dari segi pemberi. Kemudian dari segi pengaruh, apakah mereka berusaha untuk mempengaruhi keputusan atau tindakan, apakah hadiah yang diberikan kepada saya untuk umum atau pribadi, dan kemudian apakah waktu yang bertepatan dengan keputusan yang akan dibuat. Kita menilai itu mempengaruhi keputusan pejabat tersebut atau tidak. Kemudian masalah rasa ya, apakah pemberi mengharapkan sesuatu, apakah pemberian diberikan dengan ikhlas tanpa pamrih, apakah kita harus membalas. Nah, karena tadi itu kan kalau gratifikasi sifatnya nggak langsung pada saat itu dia minta, tapi ada yang memberi sekarang dia akan merasa tahu jika dia butuh sesuatu nanti dia berharap dia akan diberikan oleh orang tersebut. Itu yang namanya gratifikasi. Kemudian dari segi kepercayaan, apakah menerima gratifikasi itu akan mempengaruhi kredibilitas korporasi? Bagaimana jika pemberian gift diketahui oleh karyawan lain? Kemudian apakah persepsi rekan sejawat jika saya menerima gift? Jadi kalau mau di challenge nih, misalkan ini pemberian, kemudian saya ragu-ragu. Nah, coba aja tanya, kira-kira kalau orang lain tahu saya dapat barang ini atau uang ini, malu enggak gitu kan? Kira-kira gitu. Kalau orang lain komentarnya seperti apa? Saya kira itu ya. Ini kalau gratifikasi itu dianjurkannya adalah tolak pada kesempatan pertama jika memungkinkan. Tolak itu yang kalau udah pasti gratifikasi yang dianggap suap atau diberikan langsung. Kadang-kadang seseorang itu tidak bisa menolak. Kenapa?
misalkan gratifikasinya jadi melalui seseorang. Misalnya saya dapat gratifikasi sebenarnya uang atau barang, tapi dititipkan misalkan dititipkan oleh staf saya, misalkan dititipkan oleh Mbak Tutut atau ke Bu Elin atau ke Pak Dadang, itu juga pada saat itu nggak bisa nolak. Nah, makanya itu saya wajib melaporkan. Misalkan ada juga misalkan tiba-tiba masuk rekening ada sejumlah uang, Ada uang. Bapak Ibu nggak tahu itu uang siapa gitu kan, dari mana gitu kan, itu nggak tahu. Sebenarnya bisa dicek juga ke misalkan ke bank yang kita punya rekening tersebut, kira-kira itu dari siapa sih gitu. Kalau kira-kira nggak jelas, kalau masuk ke rekening, kalau yang jelas itu kan misalkan gaji, uang makan, tunjangan, itu kan udah pasti itu kan itu masuk ke rekening. Tapi tiba-tiba ada sejumlah uang, ya itu sebaiknya dilaporkan. Kalau yang tolak tadi udah jelas kita nggak terima, tapi sebenarnya tolak itu sebenarnya kalau di laporan yang sekarang itu mestinya ada, itu wajib dilaporkan juga bahwa dia telah menolak gitu, telah menolak sebagai poin bagi penerima gratifikasi. Tapi ini terus terang kita belum pernah melaporkan penolakan gratifikasi. Itu juga difasilitasi di pelaporan gratifikasi online. Nah, ini kemudian kalau kita terpaksa menerima, yaitu ada tiga. Ada tiga itu wajib dilaporkan pada KPK. Nanti kita menunggu proses di KPK. Kalau memang gratifikasi dianggap suap dan berhubungan dengan jabatan dan bertentangan dengan tugas dan kewajiban, maka itu akan disurat oleh KPK bahwa itu harus disetor ke kas negara. Kemudian bila KPK menganggap bahwa itu bukan milik penerima, maksudnya bukan, ternyata itu sebenarnya tidak wajib dilaporkan. Kalau tadi yang Bapak Ibu ragu-ragu itu wajib apa enggak? Biasanya akan dibalas, oh itu ternyata memang hak Bapak Ibu, misalkan kaitannya dengan honor yang Bapak Ibu terima. Bisa jadi seperti itu. Itu nanti akan tidak bertentangan, misalkan tidak bertentangan bahwa itu bukan tidak kaitan dengan jabatan, itu akan disahkan oleh KPK bahwa itu menjadi milik penerima. Kemudian bagaimana cara melaporkan ke KPK? Bapak Ibu bisa, kalau di Android di Play Store itu bisa unduh langsung di gratifikasi online, itu bisa melakukan sendiri pelaporan secara individu. Tapi kalau mau melalui UPG, Unit Pengendali Gratifikasi di Poltekkes, itu Bapak Ibu bisa melaporkannya ke SPI, itu dianggap sebagai pelaporan internal untuk kaitan dengan kedinasan. Nah, ini bagaimana kita mencegah supaya tidak ada korupsi, gitu, tidak ada gratifikasi dalam diri. Jadi Bapak Ibu ya sebaiknya jangan mau jadi korban dan jangan juga mau jadi pelaku. Gitu. Misalkan Bapak Ibu mendapatkan gratifikasi kaitannya dengan konflik of interest, gitu. Maka Ibu sebenarnya sebelum terjadi itu bisa melaporkan konflik of interest. Di SPI juga ada pelaporan konflik of interest. Nanti ini mungkin bahan berikutnya untuk pelatihan kantor sendiri. Kemudian untuk penjagaan adalah menjadi tauladan. Ini artinya tauladan itu bisa dari diri sendiri dan bisa juga tauladan yang kita lihat dari pimpinan. Seperti yang tahun lalu, bukan tahun ini ya kita dapat gratifikasi itu yang mencontohkan tahun ini ya dari pimpinan langsung. Dia ada langsung pimpinan mencontohkan langsung SPI ini tolong gimana proses prosedur yang berlaku. Kemudian untuk mencegah itu adalah patuhi kode etik, karena setiap kode etik pasti ada larangan pemberian, dan kalau mengetahui ada tindakan yang tidak sesuai itu sebenarnya harus melaporkan kepada pimpinan minimal ya. Kemudian internasionalisasikan integritas dalam diri dan organisasi. Jadi kalau bisa menjadi semua panutan, tapi sebenarnya kita dari diri sendiri juga sebenarnya. Jadi kalau beberapa tahun yang lalu tuh di Kemenkes itu ada istilah gini, jaga diri, jaga teman, jaga Kementerian Kesehatan. Jadi jaga diri dulu gitu. Nanti setelah kita bisa jaga diri, kita internasional teman kita yang samping kita, sebelah kita jaga juga gitu. Akhirnya dengan proses yang semuanya melakukan hal seperti itu, maka insya Allah nanti Poltekkes Tasikmalaya juga dengan
sendirinya akan terjaga. Kemudian ada kewajiban yang setiap tahun ini ada lapor LHKPN, karena di situ kelihatan tuh kalau ada laporan harta kekayaan penyelenggara negara. Nanti harta seseorang itu, misalkan harta saya aja, nanti kelihatan tahun depan tiba-tiba melonjak tinggi atau bagaimana, itu sebenarnya itu terbuka laporan itu bisa ke websitenya KPK. Ibu mau lihat Bapak Ibu kalau mau lihat pejabat-pejabat yang ada di Poltekkes Tasikmalaya, tinggal dicari aja di situ, nanti berapa sih hartanya gitu kan. Dari tahun ke tahun itu kelihatan nanti. Kemudian yang selanjutnya, tolak segala bentuk gratifikasi. Nah itu pokoknya kalau nggak ada 2 kali, kalau dibilangnya tolak baru laporkan. Sebenarnya sampai 10 kali tolak juga nggak apa-apa, tolak. Yang tadi itu tidak dapat ditolak ya karena itu misalkan uangnya masuk ke rekening, kemudian disampaikannya bukan langsung ke dirinya sendiri tapi lewat orang, makanya tidak ada punya kesempatan untuk menolak, baru itu yang harus dilaporkan. Kemudian cegah dan laporkan setiap koreksi yang diketahui. Sebenarnya ini diskusi Ayo, terbuka. bagaimana perlakuan pemberian gratifikasi di Poltekkes Tasikmalaya. Memang sebagian sudah lapor, cuma bagaimana dengan yang lain? Dan nanti bagaimana perlakuan pemberian sponsorship. Saya kira sponsorship ini banyak dari rekan-rekan kita, dari bank. Kalau menurut saya sampai saat ini tuh belum ada dokumentasi gitu. Misalkan dari bank ini, bank itu memberikan untuk kegiatan. Selama untuk kegiatan instansi itu saya yakin nggak apa-apa. Cuma yang perlu lakukan adalah pencatatannya gitu. Bagaimana jadi tahu tuh dari BSI ngasih sponsorship ke Poltekkes sekian kali, kalau bentuk uang sekian rupiah, kalau ada bentuk barang apa aja barangnya, itu mestinya juga kita punya data gitu. Jadi nanti kalau untuk menghindari hal-hal yang di kemudian hari menjadi kurang baik bagi instansi Poltekkes Tasikmalaya. Saya kira itu Bapak Ibu, kita mau menuju wilayah bebas dari korupsi tentunya tidak bisa hanya dilakukan oleh individu-individu sendiri, nggak bisa oleh SPI aja, nggak bisa oleh direktur atau wadirnya saja, tapi ini semua dari semua karyawan harus punya komitmen untuk mencegah atau kalau tahun depan instruksi dari pimpinan adalah kita harus mendapatkan predikat wilayah bebas dari korupsi. Saya kira itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan. Alright, thank you very much to Mr. Syahrul for such an amazing explanation regarding to gratification and sponsorship. Miss Tutut, izin bertanya buat Pak Dr. Syahrul. Bapak mohon pencerahannya. Tadi dengar terkait dengan sponsorship ya dari Bapak, bahwa harusnya sponsorship itu kan juga dilaporkan ya, walaupun itu misalnya untuk kegiatan institusi. Seperti yang diketahui memang kita kayak misalnya kalau ada kegiatan kayak Disnatalis atau kegiatan HKN lah, seperti contoh yang terbaru ya, yang terdekat gitu, akan ada beberapa sponsor yang memberikan hadiah gitu ya, memberikan hadiah. Untuk mekanismenya itu seperti apa sih Pak gitu, harusnya gitu, yang seharusnya. Terus terang kami belum pernah dan sebenarnya ini juga perlu kebijakan juga. Jadi juga jangan sampai SPI ini melangkah sendiri gitu. Ini sebenarnya perlu kebijakan dari pimpinan bahwa setiap ada perusahaan yang memberikan sponsor, itu baik berupa uang atau barang, itu mestinya disampaikan juga gitu. Disampaikan itu dalam arti gini Bu, kemungkinan sih udah pasti bahwa itu memang boleh gitu Bu, nggak wajib disampaikan. Memang biasanya kalau yang buat instansi itu memang silahkan buat dilaksanakan. Yang dibutuhkan tuh hanya pencatatannya Bu. Ya boleh mungkin sesekali nanti kita akan koordinasi dengan UPG pusat di Kemenkes
bagaimana sih sebenarnya pelaporannya gitu? Apakah ke KPK apa cukup ke eselon 1 atau Kemenkes? Itu kalau nggak salah dulu tuh sponsorship itu nggak nyampe ke KPK, hanya pelaporan sampai ke Kemenkes. Ya nanti kalau memang nanti kebijakannya pimpinan, oh ada kalau setiap ada pemberian berupa sponsorship, laporkan dulu ke SPI. Kami siap, Bu. Pencatatannya sama juga dengan pencatatan dengan seperti gratifikasi. Jadi siapa yang memberi, siapa yang menerima, bentuknya apa. Kalau uang sudah pasti itu ada nilainya. Kalau bentuk barang kita disuruh nilai kira-kira taksiran harga barang itu berapa gitu. Sama sebenarnya untuk pelaporannya sama dengan gratifikasi, cuma nanti kita akan koordinasikan dengan pusat apakah masuk ke websitenya gratifikasi online hanya cukup data dukungnya itu kita sampaikan ke Inspektorat Jenderal. Itu kalau nggak salah ke Inspektorat Jenderal ya setahu saya. Kami juga butuh dasar hukum gitu, maksudnya kebijakan pimpinan bahwa SP ini laporkan, kami akan catat dengan sebaik-baiknya. Itu sebagai bentuk transparansi institusi kita, Bu. Ya, makasih Pak. Maksudnya kan kalau mau menuju ke WBK gitu ya, hal sekecil apapun gitu kan tertib gitu ya. Jadi kalau misalnya karena ya mungkin betul kayak kata Pak SPI bahwa memang untuk kebutuhan institusi, tetapi kan itu bersumbernya dari sponsor ya gitu ya. Jadi mungkin laporan sebatas misalnya jenis ininya gitu ya, bentuk sponsornya sebagai apa gitu ya, mungkin barang gitu ya, tapi maksudnya prosedurnya itu kita belum punya gitu ya, aturan atau kebijakan yang mengatur misalnya prosedur tentang penerimaan atau permohonan sponsorship gitu. Karena kan kalau misalnya ada kegiatan kan kita suka ada proposal tuh gitu ya. Proposal yang diserahkan misalnya ke eh, apa ke yang pernah ber-MOU mungkin sama kita gitu misalnya gitu. Nah, mungkin alurnya seperti apa gitu ya. Itu mungkin Pak yang kalau misalnya itu biar untuk bisa dijalankan bersama gitu ya dan diketahui bersama mungkin Pak. Ya Bu, betul Bu. Nanti kita akan koordinasi lagi dengan pimpinan. Nanti gimana baiknya. Saya kira kalau dilaporkan itu sangat baik banget gitu Bu. Jadi kita juga di WBK nanti penilaian kita bahwa kita punya bahwa sponsorship itu dicatat, dilaporkan. Makasih Bu Sandra. Sama-sama Dokter Sahrul.